Selamat pagi, silakan masuk, silakan duduk. Ya, selamat pagi Ibu. Nah, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya kan udah buang-buang air aja dari tadi malam. Iya. Jadi saya tadi kan udah dari pendaftaran, saya ke poli umum. Di pemeriksaan saya diarahkan untuk kemarin menemui Bapak. Untuk Oke. konseling. Jadi saya minta data pribadinya sebentar Bu. Nama Ibu siapa Bu? Itu Oke, baik. Ibu Putri, umurnya, 41. ya, alamat Ibu. Ya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu sakit perutnya, mencretnya itu mulai kapan Bu? Tadi malam Pak. Oh, tadi malam ya. Sebelumnya Ibu ada makan di luar atau di mana gitu Bu? Ada Pak, saya semalam makan bakso. Di mana itu Bu? Di dekat rumah saya Pak, dekat sini kolam. Oke, baik Bu. Boleh tahu untuk air bersih kita di rumah, ini dari mana Bu? Air bersih kita di rumah? Air sumur Pak. Air sumur gali atau yang dibor gitu Bu? Gali ya. Bu, dari sumber air bersih Ibu, dari sumber gali tadi ke septic tank kita Bu, itu kira-kira jauh tidak Bu? Berapa meter kira-kira gitu? 15 meter. Oh, ada 15 meter. Untuk air minum kita sendiri Bu, ini kita beli isi ulang atau air sumur itu yang dimasak gitu? Air sumur dimasak. Tapi disaring dulu. Oh, disaring dulu. Setelah dimasak, ini air masaknya ini disimpan di mana Bu, kalau boleh saya tahu? Diceret Pak. Diceret. Ini ceretnya ini rutin dicuci kan Bu? Iya. Ya baik Bu. Selanjutnya untuk sampah rumah tangga nih di rumah Ibu, ini sampah kita dibuang kemana? Dibakarkah atau gimana? Atau dikutip dinas kebersihan? Diantar ke tempat pembuangan sampah. Oh, dibuang ke bak sampah yang punya dinas kebersihan ya Bu? Oke. Sebelum sampah tersebut dibuang Bu dari dapur ke bak sampah tadi, Ibu melakukan pemilahan sampah tidak di rumah? Iya Pak. Oh, berarti dipisahkan Bu ya, mana sampah sampah plastik, botol, dan sampah organik Bu ya? Iya. Kalau sampah organik Bu, seperti sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah, ini kita kemanakan Bu? Dikumpul dijadikan kompos Pak. Oke, dibuat jadi pupuk kompos Bu ya. Oke, baik Bu. Ibu beserta anggota keluarga di rumah ini rutin nggak Bu melakukan cuci tangan pakai sabun di rumah? Rutin Pak. Kalau boleh saya tahu, Ibu beserta anggota keluarga biasanya cuci tangan pas waktu apa gitu Bu? Melakukan kegiatan dari luar. Iya, baik. Sebelum makan. Iya. Setelah buang air. Iya. Oke, baik Bu. Di sini izin saya mau memberi pembunuhan tentang cuci tangan pakai sabun. Jadi Bu, intinya cuci tangan pakai sabun ini yang dari Kemenkes itu, dari kesehatannya, itu yang pertama harus pakai sabun. Yang kedua harus di air yang mengalir Bu. Kenapa? Karena sabun ini kan fungsinya untuk membunuh bakteri. Yang kedua kenapa dia harus di air yang mengalir? Kalau kita pakai kobokan Bu, pakai cuci tangan, jadi kita kotor nih dari luar, mau makan cuci tangan di kobokan, nanti bakterinya tetap di situ Bu. Jadi kenapa disarankan harus di air yang mengalir? Selanjutnya Ibu, ada 5 waktu penting untuk melakukan cuci tangan pakai sabun tadi. Yang pertama tadi yang sudah Ibu sebutkan, sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum menggendong bayi Bu. Yang ketiga, sebelum dan sesudah mengobati luka. Ada luka nih, jadi sebelum dan sesudah mengobatinya kita harus cuci tangan dulu pakai sabun. Selanjutnya, yang keempat itu setelah kita buang air kecil dan air besar. Dan yang terakhir, setelah kita memegang benda-benda yang kotor. Ibu tahu nggak
6 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan kepada Ibu 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Yang pertama Bu, nah di sini ada posternya. Nah, yang pertama Bu, kita basahi dulu tangan kita pakai air, bisa di keran, bisa pakai gayung. Nah, selanjutnya langkah pertama Bu, nah kita kasih sabun, baru kita gosok telapak tangannya dulu, baru punggung tangannya kiri kanan, baru sela-sela jarinya, baru ibu jarinya Bu, kiri kanan, baru yang kelima posisi mengunci, dan yang terakhir yang keenam Bu, ini ujung-ujung jarinya. Baru setelah itu kita bilas, kita keringkan. Itulah 6 langkah cuci tangan pakai sabun Bu. Udah hafal kan Bu? Udah bisa lah diterapkan di sini. Oke, baik Bu. Dari hasil pertemuan kita hari ini, boleh saya simpulkan, Ibu kenapa bisa kena diare, bisa kena mencret? Kemungkinan Bu dari perilaku hidup bersih Ibu. Di sini tadi sudah kita gali, Ibu semalam makan bakso dan tidak cuci tangan sebelum makan dan megang-megang kerupuk dan gorengannya. Nah, kemungkinan penyebabnya dari situ Bu. Jadi saran dari saya, besar harapannya untuk kedepannya Ibu boleh menerapkan 6 langkah cuci tangan pakai sabun di air mengalir Bu. Pada saat 5 waktu penting tadi Bu. Besar harapan saya Ibu boleh menerapkan ini di rumah bersama anggota keluarga Ibu. Semoga Ibu boleh cepat sembuh. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang kurang jelas dari Ibu? Enggak Pak. Oke, jadi saya terima kasih buat kehadiran Ibu pada hari ini. Semoga cepat sembuh dan hati-hati di jalan Bu. Terima kasih Bu.